Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qaili fi kitabihil karim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil qail. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharina ay kama qala. Sadaqallahul azim wa sadaqal karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Al-Aziziyah, Kepala Tahfiz sekaligus pengasuh Asrama Riyadul Huffaz, guru tercinta Al-Hafiz Tuan Guru Khalid Nawawi Ridwan, kepada seluruh asatiz keluarga besar dari Nanda Muhammad Arfa Api Sena yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, sekaligus waktu, kesempatan, kekuatan yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada sore hari yang berbahagia, sore hari yang berkah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengantarkan kita semua di Bukit Danau Segara Anak Rinjani yang alhamdulillah kami semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya kami seluruh pendaki berkah mengucapkan selamat milad yang ke-39 kepada Pondok Pesantren Al-Aziziyah KP Gunung Sari, pondok kami tercinta. Mudah-mudahan terus berjaya, mudah-mudahan terus memberikan keberkahan dan kebermanfaatan, kemaslahatan kepada seluruh umat, wabil khusus Nusa Tenggara Barat ini. Selanjutnya al-mukarramun, para tuan guru, para asatiz, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kita sampaikan dan kita sambungkan kepada Nabi Allah yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan segala jerih payah beliau dalam menebarkan dan menegakkan panji-panji agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah sampai saat ini dengan perjuangan beliau, bukan hanya harta, bukan hanya keringat, namun nyawa pun beliau siapkan demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang tercinta ini. Dan alhamdulillah kita bisa merasakan betapa nikmatnya, betapa indahnya agama Islam yang kita cintai. Saudaraku hadirin rahmah, sejak hari Ahad sampai saat ini, sungguh secara pribadi kami tidak menduga bisa sampai di Segara Anak Ika, di Danau Segara Anak ini. Tidak menduga. Alhamdulillah, dengan spirit dan doa yang diberikan oleh guru kami tercinta Al-Hafiz Tuan Guru Khalid Nawawi Ridwan, alhamdulillah kami sampai di tempat ini dengan langkah yang luar biasa. Kami tertatih-tatih, bahkan sekali waktu kami kadang-kadang merangkak untuk bisa sampai di tempat ini. Sungguh itu semua tidak lain dan tidak bukan karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gunung demi gunung kami coba untuk menaikinya. Termasuk juga di Bukit Penyesalan, yang mana kata orang kita sangat menyesal. Tetapi saya yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kami kekuatan. Alhamdulillah kami kuat dan mampu. Mungkin karena niat kami semua yang ikhlas ingin membaca dan menghatamkan kalamullah, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim oleh Ananda Muhammad Arfa, yang alhamdulillah sore hari ini kami selesaikan. Itu semuanya terlaksana sekali lagi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ananda Muhammad Arfa, kalau kita bayangkan dari sejak awal kita mendaki, kadang-kadang setiap 20 meter, 30 meter kita istirahat. Kita terus berusaha untuk mendaki dan terus mendaki tanpa mengenal lelah. Itulah barangkali bagaimana usahamu Ananda di dalam menghafalul Karim. Sungguh banyak problematika yang Ananda hadapi. Namun ingatlah, ketika Ananda sudah sampai di Bukit Danau Segara Anak ini, itu adalah akhir dari perjuanganmu setelah mendaki beberapa gunung. Artinya apa? Kita sudah berada di puncak. Kita sudah berada di puncak. Kalau Ananda setiap 5 juz, 10 juz murojaah, 15 juz murojaah terus sampai akhirnya Ananda bisa menghatamkan Al-Quran, membaca bil ghaib 30 juz dalam waktu yang hanya 16 jam. Sungguh ini sesuatu yang luar biasa. Artinya Ananda sudah berada di puncak. Perjuanganmu sudah sampai di puncak. Cuman permasalahannya sekarang, setelah kita berada di puncak, mampukah kita untuk mempertahankan diri? Karena dua kemungkinan. Ketika kita berada di puncak, kita tidak akan bisa naik kembali. Mempertahankannya luar biasa. Jika kita tidak kuat, kita akan kembali turun. Itulah kira-kira Ananda Arfa, bahwa saat ini kamu sudah berada di puncak, sudah bisa membaca Al-Quran 30 juz bil ghaib, maka sebuah tantangan yang cukup berat yang Ananda akan hadapi, yakni mempertahankan hafalanmu. Engkau akan mempertahankan hafalanmu sampai akhirnya engkau merasakan mutqin dalam hafalan. Insya Allah ta'ala Ananda, Allah akan memberikan kemuliaan kepada Ananda. Allah akan memberikan kemuliaan kepada keluarga Ananda. Inna allaha yarfa'u kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Begitu kata Nabi kita. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat harkat, martabat, derajat dengan Al-Quran ini beberapa kaum, dan juga Allah akan merendahkan satu kaum jika ia merendahkan Al-Quranul Karim. Ananda telah menjunjung tinggi Al-Quran. Ananda telah menyimpan Al-Quran di dalam dada Ananda. Alhamdulillah, Allah Subhanahu mempercayakan Ananda sebagai penyimpan Al-Quran, sebagai salah seorang manusia yang dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Al-Quran, ayat-ayat Allah di muka bumi ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu salah satu janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Ananda dipercayakan oleh Allah untuk menjadi penyimpan Al-Quran di atas punggung bumi ini. Maka oleh karena itu Ananda Muhammad Arfa, pertahankanlah hafalanmu. Dan bukan hanya menghafal, yang terpenting di dalam kita membaca, menghafal Al-Quran itu adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan, menginternalisasikan nilai-nilai Al-Quran dalam diri Ananda sendiri. Kalau menghafal barangkali semua kita bisa menghafal, tetapi menerjemahkan makna dan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan Ananda, itulah yang sangat-sangat sulit. Maka seorang Arfa sangat diharapkan oleh kami sebagai guru-gurumu, Tuan Guru Al-Hafiz Khalid Nawaridulwan, juga sangat mengharapkan seluruh guru-gurumu, mengharapkan engkau menjadi orang yang terbaik dalam keluargamu.
agar bisa mengangkat keluargamu dari keterpurukan menjadi keluarga yang menjadi ahlul Quran. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa man qara'al Qur'ana fastazharahu wa harrama haramah wa ahalla halalah adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu fi min ahli baitih qad wajabat lahu an-nar. Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa barang siapa yang membaca Al-Qur'an fastazharahu, dia hafal, wa ahalla halalah, dia halalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Qur'anul Karim. Ananda laksanakan apa yang dihalalkan oleh Allah. Apa yang merupakan perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah, engkau laksanakan. Dan engkau menjauhi sejauh-jauhnya larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji kepadamu, adkhalahul jannah ahu fi ashratin min ahli baitih qad wajabat lahun nar, ai kama qol, dan engkau akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu 10 keluargamu yang sudah diponis masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau sudah menjaga Al-Qur'an, maka mereka terangkat dari neraka dan bersamamu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada Ananda Arfa. Maka oleh karena itu harapan kami semua, jagalah Al-Quran itu baik-baik. Berakhlaklah dengan akhlak Al-Quran kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, kepada seluruh keluarga kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah taala Allah akan mengangkat derajat Ananda. Dan yang terakhir, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwa jika Ananda terus disibukkan oleh Al-Quran, dari awal kedatangan kita di tempat ini Ananda terus disibukkan, saya yakin Ananda tidak sempat berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan khawatir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursinya mengatakan bahwa man syaghalahul Qur'anu an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Barang siapa yang disibukkan karena membaca Al-Quran sehingga dia tidak bisa dan tidak sempat berdoa memohon kepadaku, a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin, maka janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepadamu sesuatu yang terbaik yang tidak pernah engkau minta tetapi diminta oleh semua orang, karena engkau tidak ada waktu dan sempat memohon karena disibukkan oleh Al-Qur'anul Karim. Maka Allah akan memberikan yang terbaik kepadamu. Ananda Arfa, selamat dan sukses. Kami semua yang hadir ini, mudah-mudahan kami juga bisa melaksanakan seperti apa yang Ananda lakukan. Doakan kami semua, doakan keluargamu, doakan guru-gurumu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa terus menjaga dan memelihara Al-Qur'anul Karim, bisa melaksanakan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan kita semua. Saudaraku hadirin rahimakumullah, demikian di hal-hal yang bisa saya sampaikan atas nama seluruh kru daripada Pondok Pesantren Al-Aziziyah, mengucapkan selamat kepada keluarga besar dari Nanda Arfa yang telah menyelesaikan Al-Qur'annya. Selamat Bapak, selamat. Ini kebetulan juga kakeknya ikut, yang alhamdulillah Allah berikan kekuatan bisa tempat ini dalam usia 75 tahun, 76 tahun. Ini juga kakeknya pada usia berapa mungkin nikah? 6-7 tahun. Subhanallah. Ya Allah, Engkau yang maha menatap ya Allah. Jika gunung ini bukanlah bagian dari gunung yang akan dihadirkan oleh Allah di surgamu nanti, seperti gunung Uhud, maka setidak-tidaknya wahai Allah, jadikan setiap tapak kaki kami yang telah kami tapakkan di tempat ini, Engkau jadikan saksi kelak di surga bahwa kami telah hadir di tempat ini
untuk mengikuti khataman Al-Quran, membaca ayat-ayat-Mu. Wahai Allah, terimalah doa kami ya Allah. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.